Masih ngantuk. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan, ummatan wasata, linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wat tabi'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua PCM Pencongan ya. Yang kami hormati para ketua ranting Muhammadiyah, jamaah Muhammadiyah yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan ta'lim bersama. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat senang, sangat bahagia bisa berada di tengah-tengah jamaah sekalian, dan ini merupakan kali kedua saya ngaji bareng di Pekalongan. Yang pertama dulu di PDM, itu suruh diminta membedah buku saya, judulnya Ahlul Haq wa Sunnah, Syarah Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, Bab Iman Bagian Ketuhanan Muhammad. Iftah al-kitab, syuf kita ila tahtu khalis. Dan yang kedua, kali ini aslinya itu saya besok di Pemalang, tiba-tiba di WA, Ustadz nginep di mana katanya. Wah, saya belum tahu nginep di mana. Yaudah kalau nggak mampir aja ke Pencongan, nanti nginep di sini sekalian taklim bersama katanya. Ya, saya ahlan wa sahlan, siap insya Allah. Nah, ini saya bawa buku ini. Ini buku ini pernah dibedah di PDM. Judulnya itu Ahlul Haq wa Sunnah, Syarah Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, Bab Iman Bagian Ketuhanan. Kalau Anda buka HPT yang bab ketuhanan itu paling cuman beberapa halaman. Yang tentang Tuhan itu hanya 3 halaman. Setiap halaman saya syarah menjadi 1 buku, maka 3 halaman saya syarah menjadi 3 jilid buku. Ngomong apa? Ngomong tentang Tuhan. Apa Tuhan sampai 3 jilid tuh? Ya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya hormati, saya itu sesungguhnya di Indonesia masih baru 1 tahun, setahun lebih 2 minggu, ya, atau setahun lebih sebulan. Saya pulang tanggal 5 Juli tahun lalu. Lama di Mesir selama 26 tahun. Makanya saya lebih hafal Mesir daripada Indonesia. Tahun 96 pergi ke Mesir, dari Mu'alimin Muhammadiyah Sanawiyahnya itu saya di Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta, aliyahnya langsung ke Mesir sana, tapi ngulang SMP lagi. Terus aliyah S1, S2, S3 nggak kelar pulang, lanjut di UGM. Mudah-mudahan dipermudah, amin, berkah. Di Mesir, ya alhamdulillah, dulu itu tahun 96 saya ke sana ada Muhammadiyah.
Waktu itu namanya IKM, Ikatan Keluarga Muhammadiyah. Tahun 2001 kita ngobrol-ngobrol termasuk dengan Ustadz Anang, Ustadz Anizar dan lain-lain. Nampaknya kita harus punya namanya cabang resmi di bawah PP, sehingga kemudian kirim surat ke PP Muhammadiyah minta ada cabang resmi di luar negeri. Kemudian Ibu Hamamah datang ke Mesir, waktu itu menjabat sebagai ketua pimpinan pusat Aisyah. Kita audiensi, kita sampaikan semangatnya luar biasa Aisyah. Ibu Hamamah itu sangat sepuh juga waktu itu, tapi semangatnya luar biasa. Pulang langsung disampaikan ke pimpinan pusat Muhammadiyah. Tahun 2002 diresmikanlah pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah yang pertama, yaitu di Mesir. Kegiatan kita kaderisasi, ngaji, halaqah, diskusi untuk menguatkan kaderisasi Muhammadiyah supaya ketika pulang itu kita siap, karena kita kurang dai, kurang ulama. Tahun 2010 akhir saya diminta bantu di kedutaan bagian kebudayaan. Maka bulan Januari saya gunakan kesempatan untuk memasukkan tapak suci Putra Muhammadiyah sebagai program pusat kebudayaan Indonesia supaya diajarkan ke orang Mesir. Alhamdulillah setahun itu santrinya yang belajar silat luar biasa, 3 orang. Oh, 3 orang, setahun 3 orang. Ya belum terkenal silat itu apa? Tahunya taekwondo, tahunya itu apa kungfu, kan? Karate, silatnya opo, gitu kan? Apalagi tapak suci masih asing. Sampai waktu itu yang ngajar bilang saya, Kak ini gimana nih Kak? Setahun 3 orang gitu. Saya sampaikan, nggak apa-apa saja, yang penting jalan. Yang penting jalan. Pokoknya kamu tugasnya ngelatih, saya tugasnya promosi cari orang. Sekarang orang Mesir asli yang belajar tapak suci Putra Muhammadiyah jumlahnya lebih dari 6.000. Bangga dengan Muhammadiyah. Makanya saya punya yel-yel. Ranting itu penting, cabang berkembang, Muhammadiyah mendunia. Ikuti ya. Ranting itu penting, cabang berkembang, Muhammadiyah mendunia. Yuk ikuti, 1, 2, 3. Ranting itu penting, cabang berkembang, Muhammadiyah mendunia. Iya, Muhammadiyah mendunia. Di Spanyol aja dari BWM Jawa Timur beli gereja buat masjid pusat studi Islam. Di Malaysia aja sekarang udah ada Universitas Muhammadiyah, Malaysia. Di Australia aja sekarang udah ada sekolah SMP Muhammadiyah, SD Muhammadiyah di Australia. Jadi luar biasa, Muhammadiyah itu bukan hanya di kampung-kampung, tapi sudah sampai ke luar negeri. Ini luar biasa. Saya pulang ngisi di beberapa tempat kok ada aneh gitu. Saya baru Jumat kemarin saya di Surabaya, Sabtunya di Madura, Ahad Wonosobo, sebelumnya di Kendal. Tema yang diminta kok mirip-mirip. Apa itu? Penguatan ideologi Muhammadiyah. Saya tanda tanya juga nih, ada apa ini kok di akar rumput kita ini? Kenapa semuanya minta penguatan ideologi? Emang selama ini ideologi Muhammadiyah nggak kuat? Emang kita lemah? Emang kita keropos yang harus dikuatkan? Usut punya usut, ngobrol kanan kiri karena teman-teman katanya ada beberapa kelompok Islam yang gerakannya mirip Muhammadiyah, ngakunya kembali Quran dan Sunnah, memberantas bid'ah khurafat dan tahayul, tapi bukan Muhammadiyah. Sukanya malah jelek-jelekan Muhammadiyah. Walah Muhammadiyah kok pakai hisab tuh bid'ah itu, Rasul nggak pernah pakai hisab. Oh, tapi dibilang ngakunya Muhammadiyah, tapi nggak ikut majelis tarjih, ikutnya fatwa dari Saudi. Walah itu kok celananya nggak cingkrang, nggak nyulah itu. Lu nggak jenggotan ketua pimpinan ranting cabang, ini gimana nggak nyulah itu? Nah, mulai kan. Makanya kemudian saya pikir-pikir jangan-jangan karena ini di beberapa tempat itu
Kalau saya minta ngisi kok temanya penguatan ideologi Muhammadiyah. Saya mulai dari, mulai ngaji ya, mulai dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita coba membuka lembaran sejarah, cerita ya, sing gampang, sing enteng-entengan. Nek ngaji singgi yang kayak gini ini berat, nggak usah, ini tutup buku. Tapi sebelumnya, yang punya HP ngacung. Ya kok sidik? Wah nggak banyak, nggak nyampe separuh. Yang punya himpunan putusan terceng ngacung. Oh nggak nyampe separuh. Malah kemarin di Wonosobo itu seketika saya tanya yang punya HPT ngacung, kok ada pimpinan-pimpinan ranting bisik-bisik, HPT itu apa ya? Waduh, mumet juga saya kalau gini nih. Pengurus ranting isi ono sing tekon HPT itu apa? Wah, nek ngene carane abot iki. Susah iki. Kita memang perlu memuhammadiyahkan orang Muhammadiyah lagi. Jangan-jangan nggak tahu juga fatwa HPT, fatwa dari Majelis Tarjih. Sekarang yang punya, yang tahu fatwa atau tanya jawab agama itu berapa jilid? 6. Ada lagi yang tahu tanya jawab agama berapa jilid? 7. Ada yang lain? Tanya jawab agama ada 8 jilid. HPT ada berapa jilid? 1. Baru punya 1. Ya, pinter itu. Kalau jawabannya pas ini. Baru punya 1. HPT berapa jilid? 3. 1 dan 3 maksudnya. 2-nya nggak ada. Belum ada, belum terbit. 1 dan 3. Fatwa tarjih itu banyak, produk tarjih banyak, tapi saya ngerti. Jangankan ngerti ya, yang punya sedikit sekali dari jamaah kita itu yang tahu produk-produk tarjih, apalagi mengkaji produk tarjih. Padahal kita nggak punya jamaah Muhammadiyah. Terus kalau ada persoalan agama merujuknya kemana? Ya mestinya ke HPT. Wong kita orang Muhammadiyah kok, mestinya ke fatwa tarjih, mestinya ke produk-produk tarjih. Wong kita orang Muhammadiyah kok. Mau sekali muktamar mahalnya minta ampun hanya untuk memutuskan kunut subuh itu menurut para ulama yang dalilnya kuat ada apa enggak, hanya memutuskan gitu tok, kunut tok, miliaran uang yang keluar. Rapat musyawarah tarjih di Aceh atau di wilayah desa sini dulu memutuskan apa itu tahun 72 ya, belum nyewa tempatnya, akomodasi, transportasi, macam-macam, miliaran. Ujung-ujungnya jamaah nggak ada yang tahu. Orang-orang sing duwe HPT fatwa tarjih. Maka masjidnya harus punya, di raknya itu ada produk-produk tarjih. Kalau kajian bedah, kajian mingguan kan gitu, supaya kita kenal dengan Muhammadiyah kita. Jangan sampai orang Muhammadiyah nggak kenal Muhammadiyah nanti repot. Nggak kenal produk-produk Muhammadiyah nanti repot. Kalau syukur-syukur langganan suara Muhammadiyah, syukur-syukur langganan majalah tabligh. Kalau enggak minimal AUM wajib langganan. Masjid Muhammadiyah wajib langganan. Nek Masjid Muhammadiyah AUM Muhammadiyah kok enggak langganan, terus yang suruh beli suara Muhammadiyah siapa? Masa orang lain? Ya enggak mungkin. Ya kita yang harus beli. Di situ informasi-informasi Muhammadiyah ada. Di situ nanti kita akan tahu ideologi Muhammadiyah itu bagaimana. Kita baca tulisannya Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Haidar Nasir, bagaimana penelitian-penelitian tentang Muhammadiyah. Beliau itu ideolognya Muhammadiyah. Nah, maka kita harus baca-baca itu. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu lahir tahun 1868 di Kauman. Punya nama kecil namanya Muhammad Darwis. Muhammad Darwis ini rajin belajarnya, rajin sekali. Sebelum umur 15 tahun, itu belajar tuh keliling. Sampai ke Semarang, sampai ke Jawa Timur, sampai konon, sampai ke Madura, mengaji dengan Syekh Khalil Bangkalan. Mana-mana untuk belajar sebelum umur 15 tahun. Memang semangat ngajinya
luar biasa. Yang dikaji apa? Yang dikaji ya nahwu, ya sorof, ya fikih, ya tauhid. Gampangnya ngaji kitab-kitab kuning. Apa itu kitab kuning? Kitab kuning itu istilah lain dengan turos. Apa itu turos? Kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama kita terdahulu. Kalau zaman sekarang, hitungnya dari sekarang, yang disebut kitab kuning itu adalah kitab yang ditulis oleh ulama kita 100 tahun silam atau lebih. Itu namanya kitab kuning. Kalau disebut kitab kuning, zaman dulu kertasnya kuning. Ada saya putih, tapi karena sudah latah, akhirnya meskipun kertasnya putih tetap aja disebut dengan kitab kuning. Yang dikaji ya kitab-kitab kuning itu turas Islam, peninggalan ulama-ulama. Syekh Sholeh Darat itu punya kitab tauhid, syarah tauhid namanya Jauharatul Tauhid, kitab yang sangat bagus sekali. Syekh Sholeh Darat berbahasa Jawa, Arab, Pegon. Beliau itu juga begitu ngajinya seperti itu. Halakoh ngaji ke kiai-kiai. Maka orang Muhammadiyah nggak boleh alergi dengan kitab kuning. Mencontoh Kiai Haji Ahmad dalam umur sebelum 15 tahun sudah putar-putar ngaji sama kiai-kiai yang dikasih kitab kuning gundulan. Gundul itu apa? Nggak ada rambutnya, nggak ada harokatnya kitabnya. Kalau ada orang Muhammadiyah kok anti ngaji kitab kuning, koyo wong NU, tanda tanya besar itu. Kiai Haji Ahmad itu ngaji kitab kuning loh. Kalau nggak ngaji kitab kuning, kitab apa? Ulama-ulama besar dunia mesti menguasai kitab kuning, mesti. Sekarang itu kita krisis kiai, kader, ulama, mubalek yang paham kitab kuning seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan. Belum tentu satu PCM itu satu orang bisa menguasai kitab kuning loh. Ini serius. Kalau di sebelah mereka kalau ngaji itu bawa kitab setumpuk, meskipun ujung-ujungnya nyalah-nyalahkan Muhammadiyah, tapi jamaah sudah Masya Allah kitab setumpuk. Mas belum tentu paham pada kerjain nanti nyalah-nyalahkan yang lain. Tapi lihat kitab itu wong jamaah itu yakin kita mesti pinter kitabnya sak tumpuk kan gitu. Maka kita untuk menggait jamaah, ustadznya itu minimal harus bisa baca kitab. Kalau dikasih gitu membaca terang, top, enak itu loh. Aku jadi Kiai Muhammadiyah baca kitab kuning iso. Bahasa Arab nggak bisa. Padahal jargonnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu rujuk ilal Quran wa sunnah, kembali ke Quran dan sunnah. Quran itu bahasa apa? Arab. Sunnah itu bahasa apa? Arab. Apa memahaminya pakai terjemah? Ya itu namanya bukan rujuk ilal Quran dan sunnah, bukan kembali ke Quran sunnah, tapi kembali ke terjemahan Al-Quran dan sunnah. Maka kita harus didik kader-kader kita sejak dini. Contoh Kiai Haji Ahmad Dahlan, apa itu? Paham kitab kuning, paham turos Islam, bisa bahasa Arab. Bangga kita bisa bahasa Arab, bukan hanya bahasa Inggris yang bangga, bahasa Arab mesti lebih bangga. Karena itu Quran bahasa Arab. Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa itu mengatakan apa? Syarat mutlak kita itu untuk memahami Quran itu harus paham bahasa Arab. Itu tangga pertama menurut Ibnu Taimiyah. Dan menurut ulama lain juga sama. Harus paham bahasa Arab. Tapi kan nggak mungkin semuanya. Benar, nggak mungkin semua. Maka kita buat kader. Satu PJN, satu ranting, sekolahkan 1-2 orang. Masukkan ke pondok 1-2 orang. Nek orang-orang biayai sama ranting, biayai sama cabang, biayai sama masjid. Pulang nanti ke ranting, bisa ngaji bersama jamaah, membawa kitab. Biar seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, nyontek contoh Kiai Ahmad Dahlan, luar biasa. Umur 15 tahun pergi ke Mekah, haji sekaligus nyantri. 5 tahun di Mekah, dari tahun 1883 sampai 1888. Ngajinya sama siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi ini luar biasa. Karya-karya beliau ini banyak dipakai di mana-mana. Punya syarah Nurul Dhalam, syarah Aqidatul Awam. Ya coba dalam ngaji itu. Punya kitab macam-macam banyak sekali, termasuk Safinatun Najah dan lain-lain.
ngaji dengan ulama Nusantara lainnya, Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau, ngaji sama ulama Mesir namanya Abu Bakar Sato, orang Dimyat tapi dia syekh besar di Mesir, pengarang kitab I'anatul Talibin fikih Syafi'i yang sangat terkenal. Syekh Abu Bakar Sato ini murid dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Siapa Syekh Ahmad Zaini Dahlan? Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini mufti Syafi'i Asy'ari Saudi, kepanjangan tangan dari Khilafah Utsmaniyah Turki Utsmani. Terkenal beliau. Dan beliau ini termasuk ulama yang sangat kencang sekali di dalam membendung gerakan yang namanya gerakan Wahabi dengan menulis sebuah buku dengan judul At-Tawali Al-Mursalah fi Raddi 'ala Al-Wahabiyyah. Kritikan terhadap gerakan Wahabi. Konon Abu Bakar Sato inilah karena beliau sangat ngefans dengan gurunya, kemudian beliau yang merekomendasikan Ahmad Muhammad Darwis ganti nama menjadi Ahmad Dahlan, tabarukan dengan kiainya, gurunya atau kakek gurunya Ahmad Dahlan, yaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Apa yang dikaji di Mekah? Macam-macam. Lagi-lagi terkait dengan kitab kuning. Maka sekali lagi, kita orang Muhammadiyah tidak boleh alergi dengan kitab kuning. Pesantren-pesantren Muhammadiyah dibudayakan ngaji kitab kuning. Jangan bahasa Indonesia, pesantren kok kitabnya bahasa Indonesia. Lulus tahun pesantren iso bahasa Arab. Lucu. Aneh gitu loh. Kalau di tetangga kita salah i'rab aja udah dianggap, udah diunyu-unyu selanjutnya santri langsung i'rab. Di kita jangankan i'rab, bahasa Arab kadang gak iso, padahal lulus pesantren 6 tahun. Jangan sampai. Maka pesantren kita ngikuti jejak Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahasa Arab yang kenceng. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika di Mekah belajar sama Syekh Abu Bakar Sato, sama Syekh Nawawi Al-Bantani, Khatib Al-Minangkabawi dan lain sebagainya. Yang diaji apa? Yang dikasih kitab kuning. Maka kita harus perkuat kitab kuning. Dan ini di kita, di Muhammadiyah, di internal kita sangat lemah. Bahkan ketika kita, pengalaman saya pribadi, ketika mendirikan pondok pesantren ngaji kitab kuning, internal Muhammadiyah ribut. Walah, pondok Muhammadiyah ngaji kitab kuning, koyo NU wae. Dijauhi dari rekan-rekan Muhammadiyah. Sementara yang dari NU, wah hati-hati di tempat kita sudah ada pondok Wahabi, ada pondok radikal. Saya di sini dijauhi, di sini dijauhi. Ya dewe. Tapi kita Bismillah, yang penting maju niatnya apa? Kok sekarang Alhamdulillah yang dari NU dekat, dari Muhammadiyah juga dekat. Kalau ngaji itu yang santri rata-rata yang dari luar. Kalau dari desa saya nggak ada yang mungkin dulu ada tapi habis mereteli. Kalau yang dari luar itu Muhammadiyah semua. Tapi habis maghrib sekarang orang-orang kampung yang NU semua pecinya Nahdlatul Ulama sini. Pecinya Nahdlatul Ulama. Jadi dua ruang, satu ruang pecinya Nahdlatul Ulama, ruang sini pecinya Muhammadiyah. Ahlan wa sahlan, nggak apa-apa. Karena yang orang-orang itu udah, oh ternyata bukan Wahabi, oh ternyata nggak radikal, oh ternyata sih dikasih podo, udah teko. Si Muhammadiyah, wah kita perlu ngaji kitab kuning, perlu menguasai tulos, perlu, nah kan tuh, udah teko. Ya Alhamdulillah, kan seperti itu. Jadi intinya kita itu harus berperkuat. Jangan sampai dai Muhammadiyah kayak bahasa Arab, sini-sini. Dai Muhammadiyah nggak bisa bahasa, memalukan. Harus bisa. Kalau nggak bisa, buat training, pelatihan. 6 bulan dipondokkan. Setahun dipondokkan. Jadi kaderisasi dua macam. Satu kaderisasi ulama, yang kedua kaderisasi dai. Kalau kaderisasi ulama butuh proses panjang. Karena memang banyak ilmu alat yang harus dikuasai. Ilmu bahasa harus jelas dikuasai. Balaghah itu batik, bayan ma'ani, sorot, nahwu, dan lain-lain lah. Itu harus dikuasai. Belum nanti usul fikihnya, ulumul Quran, ulumul hadis, dan sebagainya. Itu prosesnya panjang. Maka 6 tahun mondok, lanjut lagi nanti kuliah, dan sebagainya. Untuk ulama. Untuk da'i, bisa model cepat. 6 bulan,
di kader, kasih materi-materi yang memang penting, bahasa Arabnya dikuatkan, Quran hadisnya dikuatkan, sing kira-kira kalau nanti dia ceramah dakwah itu orang isin ki. Nah ini untuk jangka pendek bisa, sangat bisa. Kalau enggak 6 bulan nggak bisa, tambah setahun. Insya Allah setahun cukuplah untuk kaderisasi dai supaya tidak ada krisis dai di Muhammadiyah. Saya percaya kalau di sini insya Allah nggak ada krisis dai, aman lah kalau di sini. Tapi di tempat kami, di tempat-tempat lain, krisis dai-nya kerasa. Jadi setiap minggu itu sudah dijadwal, Ustadz ini ngisi di sini, Ustadz ini ngisi di sini, Ustadz ini ngisi di sini. Satu Ustadz izin sakit, bingung cari pengganti. Iya serius itu. Wah ini izin, kenapa masuk angin? Ganti telepon sana, telepon sini. Sopo ya sini ganti. Padahal jamaah Muhammadiyah itu jumlahnya berapa? 30 juta. Loh, besar loh Muhammadiyah. Tapi cari kader dai kok angel, apa meneh kader ulama lebih angel lagi. Coba sebutkan pakar hadis Muhammadiyah sapa? Bingung kita nyebutnya. Kalau tafsir taunya Buya Hamka, kan biyen yang saya saiki bingung nyebutnya. Wes rasa bodoh, dai Muhammad, Muhammadiyah. Ya, alhamdulillah ada Ustaz Adi Hidayat. Lah ini bingung juga kita. Sehingga ketika kita googling di YouTube, cari di YouTube, cari di Google, yang ketemu ustadz sebelah. Padahal zaman milenial, anak-anak muda kita ini, kalau ada persoalan yang dicari di mana? Syekh Google, Mbah Google. Muhammadiyah itu organisasi berkemajuan, maju banget. Tapi di media kita terpuntal-puntal kok. Kita tertinggal sekali medianya itu. Rumah sakitnya luar biasa, universitasnya luar biasa. Yang saya heran, di Universitas Muhammadiyah itu banyak jurusan komunikasi, jurusan jurnalistik dan lain sebagainya. Tapi kok media kita ketinggalan? Itu yang saya heran sampai sekarang. Di sebelah itu nggak punya jurusan, nggak punya universitas, nggak punya sekolahan itu. Tapi kok yang maju? Coba kalian Google atau cari di YouTube, muncul kan status yang rujukannya ke Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Abu Bakar Al-Jazairi. Coba yang rujukannya ke HPT, rujukannya ke Fatwa Tarjih, ada nggak? Susah. Loh, kita banyak universitas loh, banyak jurusan komunikasi loh, banyak jurusan media. Kemana? Ini masalahnya. Kenapa? Karena meskipun sekolah kita banyak, belum tentu menjadi kader Muhammadiyah. Paling bilangnya gini, saya itu nanti kalau pemilu lihat, nanti pilih saya ya. Saya ini dulu pernah sekolah di Muhammadiyah. Pernah sekolah di Muhammadiyah. Buat apa? Pilih saya nanti jadi anggota dewan. Cari, masa hanya bangga pernah sekolah di Muhammadiyah tok. Kalau di sebelah enggak, kalau Muhammadiyah itu kan struktur. Nah apa? Yang namanya sekolahan, yang namanya rumah sakit, pesantren harus atas nama Muhammadiyah. Kalau nggak atas nama Muhammadiyah kan bukan milik Muhammadiyah. Di organisasi sebelah enggak, tidak atas nama Muhammadiyah, tidak atas nama organisasi yang bersangkutan, atas nama yayasan. Tapi kalau ditanya, kamu Banser, Banser. Jadi meskipun tidak di struktur ya, meskipun nyantrinya nggak punya NO-nya, tapi bangga dengan NO-nya. Kalau kita enggak, paling saya pernah di Muhammadiyah, kok pernah sekolah di Muhammadiyah, kok kenapa kita hanya jadi lewat tok itu loh? Ada apa dengan kaderisasi di sekolah-sekolah kita itu? Sehingga ketika keluar di sekolah kok nggak bangga dengan Muhammadiyah? Paling kita dikerjain kalau pas pemilu orang kudungan, nanti pas pemilu kudungan, ngaku-ngaku sebagai orang Muhammadiyah, pilih saya orang Muhammadiyah, pernah sekolah di Muhammadiyah, wajar, jelai tenang. Nah ini, maka ada sesuatu yang hilang, yang perlu diperbaiki dalam sistem kaderisasi itu. Supaya orang itu bukan hanya bangga pernah di lembaga Muhammadiyah, tetapi saya bangga menjadi anggota Muhammadiyah. Sehingga berjuang totalitas untuk Muhammadiyah. Dan di mana-mana memang Muhammadiyah itu sedikit. Namanya juga kaderisasi ya. Kita nggak banyak. Tapi amal usahanya memang luar biasa. Namun jangan terlena.
Gedung-gedung ini harus diisi. Siapa yang isi? Rohnya mana? Rohnya itu ya poros Islam, orang-orang yang pakar pintar agama itu yang akan isi, yang punya jiwa kemuhammadiyahan itu. Ideologi Muhammadiyah itu selain ada di sini, di produk-produk tarjih, ideologi Muhammadiyah itu ada di dada-dada kita semuanya ini. Ada di jiwa-jiwa kita ini. Karena ketika kita berjuang untuk Muhammadiyah ini, kita berjuang untuk Islam. Insya Allah kalau kita itu berjuang di Muhammadiyah, meninggal sedang berdakwah di Muhammadiyah, insya Allah syahid. Wong kita berjalan di jalan dakwah. Jadi mantap di Muhammadiyah itu. Dulu Kiai Wijaya Madalan 5 tahun di Mekah, belajar luar biasa. Kemudian pulang ke Indonesia, setelah itu berdakwah di Indonesia masih kurang marem. Pengen ngaji lagi di Mesir, pengen ngaji lagi di Mekah. Akhirnya tahun 1903 sampai 1905 ngaji lagi ke Mekah. Di sana menerima ide-ide pembaharuan dari dunia Islam. Karena waktu itu dunia Islam sedang berada di posisi yang memprihatinkan. Indonesia dijajah Londo, Malaysia dijajah Inggris, Mesir dijajah pernah Prancis, pernah Inggris, Libya dijajah Itali. Hampir seluruh dunia Islam itu dijajah, dijadikan bulan-bulanan negara-negara Eropa. Padahal Eropa itu kecil, besarnya itu paling 10 Jawa. Satu negaranya ada yang hanya sejakarta. Belanda itu gedenya sejakarta tok. Tapi yang negara yang gedenya hanya besarnya hanya se-Jakarta, iso menguasai Indonesia yang besarnya minta ampun seperti ini. Maka ulama-ulama besar waktu itu pada mikir, ada apa ya dunia Islam ini? Kenapa kemudian kita yang besarnya minta ampun seperti ini mudah dijajah oleh bangsa-bangsa barat yang negara itu kecil-kecil? Muncullah orang yang bernama Syekh Jamaluddin Al-Afghani, yang kemudian dia berpikir sebab kita itu politiknya lemah, maka kita harus pan-Islamisme, satukan politik, insya Allah jaya. Tapi nggak berhasil, malah dibuang ke Perancis karena dianggap ngerecoki. Punya murid namanya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh mikir politik riskan nih, politik aneh ini saing-saingan. Nek pemilu koyo-koyo ini musuhan banget, berpemilu ternyata yang awalnya itu kelihatan musuhan ditarik jadi anggota kabinet menang, ya kan? Pragmatis, pokoknya sing enak nang saku, sing untuk duit akeh parani, kan seperti itu. Muhammad Abduh berpikir nggak mungkin kalau politik begini, harus mulai dari bawah. Dari apa? Pendidikan. Karena ketika kita itu berubah bawah ini, insya Allah nanti akan berubah. Nabi Muhammad SAW itu 13 tahun berdakwah di Mekah, 10 tahun di Madinah. Yang pertama dididik itu apa? Jiwa-jiwa ini di Mekah tidak langsung mendirikan negara, tetapi membentuk kader, mendidik pribadi, merubah pribadi. Maka ketika ke Madinah sudah siap, di Madinah tinggal jalan. Karena Allah itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi jiwa-jiwa ini harus berubah. Ketika jiwa-jiwa ini berubah, insya Allah dunia akan berubah. Maka kemudian Jamaluddin mendirikan beberapa perombakan sosial di Mesir. Di antaranya mendirikan sekolahan, kemudian mendirikan Darul Ulum, di Azhar mengadakan perombakan kurikulum di Al-Azhar, dan lain sebagainya. Punya murid namanya Rasyid Ridho, dilanjutkan pemikirannya itu oleh Rasyid Ridho dengan mendirikan beberapa sekolahan. Tapi ada kelemahan mereka ini, pinter teorinya, tapi ada sisi kelemahan yang itu ditangkap oleh Kiai Madalan. Apa itu? Jamaluddin Al-Afghani nggak punya organisasi seperti Muhammadiyah. Muhammad Abduh nggak punya organisasi seperti Muhammadiyah. Rasyid Ridho tidak punya organisasi seperti Muhammadiyah. Makanya kalau kita ke Mesir, pemikiran-pemikirannya Muhammad Abduh nggak kelihatan dia, asarnya, pengaruhnya di masa itu mana ya, nggak nampak. Paling kalau kita ke Al-Azhar, ada gedung di Al-Azhar itu tertulis Aula Syekh Muhammad Abduh.
Untuk apa? Memperingati haul, memperingati jasa-jasanya Syekh Muhammad Abduh untuk seminar, untuk melakukan apa? Kalau ada sidang doktoral dan sebagainya, tempatnya di situ. Seminar-seminar internasional tempatnya di situ. Mengenang jasa-jasa Syekh Muhammad Abduh, maka aula khusus dibuatkan, aula khusus diberi nama aula Syekh Muhammad Abduh. Tapi kalau kita ke masyarakat, tidak kelihatan. Ini kecerdasan kayak Haji Ahmad Dahlan itu nantinya. Bukan hanya ditangkap ide-idenya, tapi dibuat bentuk lembaganya. Di Mekah itu, Haji Ahmad Dahlan bersentuhan dengan majalah-majalah Al-Manar, kemudian tafsir Al-Manar, masalah Al-Uratul Wusta dan sebagainya. Tulisan-tulisan Muhammad Abduh, tulisan-tulisannya Rasid Ridho, ide-idenya, gagasan-gagasannya Jamaluddin, yang kita tuh harus maju, sekolahan, sosial. Akhirnya ketika pulang pun, Ki Haji Ahmad Dahlan juga mikir di otaknya itu maju. Kenapa? Indonesia kok akeh wong penduduknya segini banyak di Desa Londo iki. Belanda hanya Jakarta itu kok bisa menjajah Republik Indonesia. Dulu masih kerajaan-kerajaan, ini gimana? Maka di otaknya Ki Haji Ahmad Dahlan apa? Maju. Makanya Islam berkemajuan. Bangkit, pendidikan. Makanya kemudian ketika pulang semangat. Pokoknya ide-ide gagasan-gagasannya Muhammad Abduh, Rasid Ridho harus saya bumikan. Harus saya laksanakan, saya kerjakan, saya amalkan. Biar kita itu maju. Pokoknya ide gagasannya Muhammad Abduh, Rasid Ridho itu maju. Harus menjadi kenyataan, bukan hanya mimpi. Tapi Ki Haji Ahmad Dahlan nggak pengalaman buat organisasi itu caranya gimana ya, nggak pengalaman. Tapi beliau itu cerdas, tidak eksklusif. Wah, saya kan lulusan Timur Tengah, saya kan lulusan Saudi, pokoknya gaulnya harus sama-sama orang Saudi. Oh enggak, pinter, gaul kemana aja. Ada pendidikan Budi Utomo tahun 1908, masuk ke Budi Utomo. Orang-orang di Budi Utomo itu orang-orang yang pikirannya itu Belanda, para priayi, orang-orang yang terdidik dengan apa? Sistem modern. Nek sekolah pakai meja, pakai seragam melipit, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu. Kalau ngajar pakai papan tulis. Sementara di pondok-pondok kita salah pada waktu itu masih lesehan, masih kalau kamar mandinya seperti itu, makanya pakai nomor rame-rame bareng-bareng, ya kan? Kalau kita pakai celana panjang dianggap man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, maka kita dianggap ikut londo. Nah kan gitu. Ahmad Dahlan enggak. Ini bagus di Budi Utomo nih. Ngajari sistem organisasi, ngajari sistem pendidikan modern, masuk ke Budi Utomo. Maka kita sebagai jamaah Muhammadiyah tidak boleh eksklusif menutup diri. Harus terbuka. Ilmu mana saja yang kiranya memberi manfaat buat kita, kita pelajari. Ada tuntunannya enggak dari Rasul? Ada. Rasul itu enggak alergi dengan pendidikan dari luar. Dulu ketika Rasulullah di Madinah berkirim surat ke berbagai negara, itu pakai bahasa Arab. Kalau orang berani pakai bahasa Arab, tapi orang Ibrani, orang-orang Yahudi kalau kirim surat ke Nabi Muhammad pakai bahasa Ibrani. Nabi Muhammad sama sahabatnya nggak paham bahasa Ibrani. Akhirnya apa? Minta orang Yahudi menerjemahkan. Tolong terjemahkan. Wah. Tapi lama-lama mikir, ini bahaya ini kalau gini. Kalau kita menggunakan penerjemah dari luar nih, iya kalau surat biasa, kalau surat kenegaraan penting, kalau rahasia, habis. Maka kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Zaid bin Sabit, wahai Zaid bin Sabit, tolong kamu belajar bahasa Ibrani. Maka beliau selama 11 hari sudah bisa menguasai bahasa Ibrani. Cerdasnya minta ampun, 11 hari bisa menguasai. Artinya apa? Kita boleh belajar bahasa asing apa saja. Sunnah Rasulullah. Jangan dianggap sunnah itu sekedar sholat duha, puasa Senin Kamis, puasa pertengahan bulan. Itu ya sunnah benar. Sunnah itu apa? Segala sesuatu yang dikatakan Rasulullah itu sunnah. Perilaku Rasulullah itu sunnah. Bahkan persetujuannya Rasul itu sunnah.
Ada sahabatnya makan dop. Dop itu seperti kadal. Seperti, tapi bukan kadal. Di Arab, bentuknya itu hampir mirip-mirip dengan kadal. Itu kok dimakan, disate, digoreng gitu, dipanggang gitu kan. Sahabat makan itu. Rasul nggak makan, nggak suka. Coba makan kadal ini. Nggak suka Rasulullah, tapi lihat sahabat makan dibiarin. Ini namanya sunnah. Dalam istilah ulama hadis. Termasuk tadi itu, ketika ada sahabat diperintahkan untuk belajar bahasa Ibrani, itu sunnah. Sunnah qauliyah. Kalau yang tadi namanya sunnah takririyah, persetujuan. Kalau qauliyah itu perintah dari Rasulullah SAW, dari ucapan Rasulullah SAW. Maka kita belajar bahasa apa sekarang? Bahasa Inggris itu sunnah. Belajar bahasa Prancis itu sunnah. Apalagi belajar bahasa Arab itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Terbuka. Ahmad Dahlan juga terbuka. Meskipun beliau di lulusan dari Saudi, tidak segan-segan masuk ke Budi Utomo. Di sana jadi tahu sistem organisasi modern, terbuka. Maka kita mempunyai Universitas Muhammadiyah, kerjasama dengan universitas di Cina sana, silahkan, selama itu bermanfaat boleh. Dulu ketika perang Badar itu dimenangkan oleh pasukan Nabi Muhammad SAW yang jumlah pasukannya hanya kisaran 300, sementara orang kafir Quraisy pasukannya kisaran 1000. Sebagian dari pasukan Quraisy ini menjadi tawanan perang. Maka kemudian Rasul bermusyawarah kepada para sahabat. Waktu musyawarah itu tanya, ini tawanan Badar kita apakan ya? Umar tegas, ya Rasulullah, mereka ini dulu menghina engkau, menghina Nabi Muhammad, menghina Islam, menghina Allah dan Rasulnya. Tidak ada imbalan yang paling cocok bagi mereka selain pancung. Wah, Umar tegas. Abu Bakar ngacu. Ya Rasulullah, mereka ini memang dulu benar menghina engkau, menghina Allah, menghina Islam. Macam-macam lah mereka ini. Kalau dihitung kejahatannya luar biasa banyaknya. Tapi mereka ini kan saudara engkau ya Rasulullah, kerabat engkau ya Rasulullah. Sama-sama suku Quraisy, jadi masih satu kerabat, satu keluarga besar. Kerabat engkau ya Rasulullah. Bagaimana kalau kita manfaatkan saja? Rasul nanya, manfaatkan buat apa ya? Kita ini kan di Madinah punya anak-anak. Anak-anak kita itu masih banyak juga yang belum bisa baca tulis. Bagaimana sekiranya tawanan Badar ini, meskipun mereka kafir, baik kita perintahkan untuk ngajarin anak-anak kita baca tulis. Nanti kalau sudah bisa, anak-anak kita sudah bisa baca tulis, balikkan ke Mekah. Oh, ide yang bagus. Akhirnya ide ini yang diambil oleh Rasulullah SAW, memanfaatkan non-muslim, kafir, musyrik untuk ngajari anak-anaknya orang muslim. Maka kita boleh belajar sains, belajar apa ke barat, ke Amerika boleh, ke Perancis boleh, belajar sama orang komunis silahkan, asal bukan belajar Islam. Mau belajar Islam ke Amerika salah kiblat. Kalau mau belajar sains ke Amerika silahkan. Maka dulu anak-anak di Madinah belajar apa? Baca tulis. Maka belajar ke luar negeri seperti ini, memanfaatkan tenaga asing, kalau memang perlu boleh, dan itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Sekiranya ada Universitas Muhammadiyah yang hendak kerjasama dengan Amerika, dengan Eropa, dengan Rusia, sah, dan ada contoh dari Rasulullah SAW bagaimana memanfaatkan mereka non-muslim untuk mengajari orang-orang Islam. Nah ini open mind, terbuka pemikirannya, kayak Ki Haji Ahmad Dahlan. Ketika di Budi Utomo di sana ngajar agama, pemikirannya juga terbuka luar biasa. Orang-orang di Budi Utomo juga terkesan dengan Ki Haji Ahmad Dahlan. Luar biasa ini, cerdas orang ini. Karena orangnya cerdas, akhirnya mereka mengusulkan, Kiai, kayaknya lebih baik ide-ide Kiai ini diwadahi dengan organisasi tersendiri.
Akhirnya mikir Kiai Haji Madahlan, benar juga ya. Akhirnya tahun 1912 membentuk organisasi yang bernama Muhammadiyah. Nah, ini kecerdasan luar biasa ini, mendirikan lembaga ini, mendirikan organisasi ini. Karena pemikirannya jadi terlembagakan. Kalau nggak buat organisasi, mungkin ya tercerai-berai seperti halnya di Mesir. Tak ada pengaruhnya Kiai siapa? Rasyid Ridho ataupun Muhammad Abdul kecuali di buku-buku. Oh, pemikirannya dulu begini. Tapi nggak ada di masyarakat itu nggak tahu pengaruhnya itu apa. Justru pengaruhnya pemikirannya Rasyid Ridho sama Muhammad Abdulnya di sini. Maka kita perlu juga sesekali ngaji, menelusuri jejak-jejak pemikirannya Rasyid Ridho itu kayak apa sih, Tafsir Al-Manar itu kayak apa sih, Risalah Tauhid itu kayak apa sih, Al-Urwatul Al-Wuthqa itu kayak apa sih, sehingga kok bisa menginspirasi Kiai Haji Madahlan. Isinya apa toh? Nah, sekali kasih bisa dibongkar itu. Mengambil jejak pelajarannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kelebihan lain Kiai Haji Madahlan, Kiai Haji Madahlan itu mencontoh Rasulullah SAW dalam membentuk kader. Hebat. Rasulullah di Mekah itu kerjanya buat kader. Di Madinah kader. Tapi dari kader itu kemudian menyebar menjadi Islam yang luar biasa. Maka kita juga harus mencontoh apa yang dilakukan Kiai Haji Madahlan. Apa itu? Membentuk kader. Maka saya sangat senang sekali kalau ngaji yang datang bukan hanya kalangan yang sudah sepuh-sepuh, tapi yang muda-muda datang. Lebih senang lagi anak-anak datang. Mau lari-lari, mau ya-ya-aneh, loncat-loncat di mimbar, terserah, saya malah senang. Kenapa? Karena itu yang akan menjadi memori dia, ingatan dia waktu dia besar. Jangan sampai ada pimpinan Muhammadiyah, anaknya nggak tahu Muhammadiyah, nggak pernah aktif di Muhammadiyah, ngisi-ngisin. Itu yang tidak dilakukan oleh Kiai Haji Madahlan. Akhirnya itu bentuk kata itu yang mendirikan lembaga halal di Thailand siapa? Cucunya Kiai Haji Madahlan. Lembaga halal yang sangat terkenal dan sangat berwibawa di Thailand, yang diakui oleh dunia internasional. Cucunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi kita buat kader intilan. Kalau punya Kiai Muhammadiyah, kemana mau membawa kader intilan. Kalau bapaknya punya anak, anaknya dibawa. Boleh, sangat dianjurkan. Ada contoh dari Kanjeng Nabi banyak. Dulu Rasulullah SAW itu kan punya cucu. Cucunya siapa? Hasan dan Husain. Hasan Husain itu masih kecil. Umurnya 4 tahun. Husain ya, waktu masih kecil. 4 tahun, 5 tahun. Waktu itu Rasulullah SAW sholat di masjid, menjadi imam. Ketika menjadi imam, Hasan ini ikut. Yang namanya anak kecil dibawa ke masjid, apa yang terjadi? Pelayon. Nek orang pelayon, nek bapak ruku, ini bapak sujud main kudaan. Ya cucu Nabi kan bocah cilik sama. Rasul lagi sujud main kudaan numpak di punggungnya Rasulullah SAW. Sahabat waktu di belakang, ini Rasulullah kok lama banget ya? Sujudnya lama banget, ada apa ya? Apa sakit ya? Apa ada sesuatu ya? Udah deg-degan sahabat itu. Lama ditungguin. Baru setelah berdiri, oh alhamdulillah ternyata Rasul nggak ada apa-apa. Sampai selesai sholat, sahabat nanya, ya Rasulullah, tadi kok sujudnya lama kali ya? Apakah ada wahyu turun? Ataukah engkau sakit? Atau ada apa? Apa jawaban Nabi? Waktu saya sujud, itu cucu saya nunggangin main kuda-kudaan di punggung saya. Iya. Maka saya nggak mau mengganggu cucu saya, tak biarkan sampai puas main kuda-kudaan. Setelah puas, setelah turun, baru saya berdiri duduk. Jadi ketika Anda ke masjid kok bawa anak kecil, boleh.
Contohnya ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taklim, apalagi taklim, ngaji seperti ini, kok bawa anak kecil, sangat dianjurkan. Dulu sahabat-sahabat itu masih kecil-kecil loh ketika belajar. Loh itu Ali bin Abi Thalib itu ketika belajar kepada Kanjeng Nabi, umurnya masih kisaran 8 tahunan, 9 tahunan, masih kecil. Dan banyak lagi ada nama Sa'd Umair yang kerjaannya cuma menyara burung, masih kisaran 5 tahun, 4 tahun. Kerjanya main burung aja. Pernah Rasulullah itu lewat, wahai Umar, lagi ngapain? Main burung ya Rasulullah. Main burung. Besok lewat lagi ngapain Umar? Main burung ya Rasulullah. Besok lewat lagi Rasul, burungnya gimana wahai Umar? Burungnya, wah bagus ya Rasulullah, begini. Besoknya lewat lagi, kok nangis nih bocah ini? Wahai Umar, kok nangis? Kenapa wahai Umar? Burung saya mati. Oh, burungnya mati. Akhirnya dinenang sama Rasulullah. Jadi Rasul pun sama anak itu welcome, sayang. Meskipun umurnya baru 4 tahunan, diperhatikan, dielus-elus, diajak bermain. Meskipun bukan cucu sendiri, apalagi sama cucu sendiri. Bukan cucu sendiri, tapi sering. Untuk apa? Kader. Nanti akan terkenal. Dulu waktu saya besar, waktu saya kecil dulu, Rasul lewat itu selalu nanya burung saya. Nah, kan ingat jadinya kan kayak gitu. Dulu Rasul pernah juga waktu sholat, saking perhatiannya dengan anak kecil, Rasul itu kalau sholat 1 rakaat bacanya surat apa? Al-Baqarah. Jam Ali Imran. Serakaat sekarang gitu ya bubar. Suatu kali lagi sholat, di belakang dengar bayi nangis, anak kecil nangis, wow, teriak-teriak, jerit-jerit. Rasul mempercepat sholatnya. Kenapa? Karena sayang kasihan sama anak kecil supaya orang tuanya itu segera memeluk, ngeneng-ngeneng anaknya, sayang sama anaknya, perhatian besar sama anak-anak. Maka kita pun harus begitu juga, bawa anak-anak ngaji, taklim, karena itu akan menjadi kader kita di masa depan. Sultan Fatih, siapa Sultan Fatih? Yang membuka Konstantinopel. Dulu itu zaman sebelum Islam itu, sampai zaman Islam itu ada 2 kerajaan besar. Satu namanya Romawi, satu namanya Persia. Romawi itu besar lagi kuasa. Eropa semuanya itu di bawah kekuasaan Romawi. Afrika Utara semua Romawi. Suriah itu Romawi semua. Ada Persia di Iran. Asia Tengah, Rusia itu dikuasai Persia semua. Persia runtuh di tangan Umar bin Khattab. Nah, Romawi ini kuatnya minta ampun. Zaman Khulafaur Rasyidin berusaha untuk dihancurkan, kuat orang hancur-hancur. Zaman Abbasiyah berusaha untuk dikeruntuhkan. Memang sudah keropos, beberapa wilayah sudah dikuasai sama Abbasiyah, tapi orang hancur, orang runtuh. Zaman Utsmaniyah, Sultan Fatih yang umurnya waktu itu hanya baru 22 tahun, masih muda beliau. 22 tahun memimpin pasukan muslim, membuka kota Konstantinopel. Romawi hancur di bawah kepemimpinan Khalifah Utsmaniyah yang masih muda belia, namanya Sultan Fatih. Apa kata Sultan Fatih? Saya ini sedih. Sedih kalau masjid ini sudah tidak terdengar lagi teriakan mainan anak-anak kecil. Loh, ditanya, kenapa wahai Sultan Fatih? Iya, karena anak-anak kecil ini generasi kita masa depan. Kalau di masjid sudah tidak ada teriakan anak-anak kecil ini, tandanya nanti ke depan masjid akan sepi. Nah, kalau masjid sepi, sopo sing ngurus. Ojo kaget ketika kemudian kelompok lain masuk ke Masjid Muhammadiyah, buat pengajian di Masjid Muhammadiyah, baru orang Muhammadiyah kaget, loh, masjid kita direbut. Lah kalian kemarin kemana? Masjidnya sepi kok, masjidnya nggak diurus. Giliran ada yang ngurus ribut, giliran ada yang ngurus bilang masjid kita disabotase, direbut orang. Kemarin kemana aja? Karena ternyata kita kurang dalam memperhatikan terhadap perbuatan kader. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kuat dalam pembentukan kader-kader itu.
Awal-awal memang gerakan Muhammadiyah itu gerakan sosial itu, dirikan sekolahan, rumah sakit, macam-macam. Belum ada yang namanya majelis tarjih, itu belum ada. Yang namanya majelis tarjih itu ada itu tahun 1927 atas idam Kiai Haji Mas Mansur. Itu Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah meninggal. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal tahun 1923. Jadi konsentrasi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu membentukkan kader lembaga-lembaga sosial. Persis idenya seperti yang digagas oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho. Wah, ini saya dikasih waktu berapa ini? Kesuwen loh. Ya, hampir 1 jam katanya. 5 menit lagi sejam katanya. 5 menit lagi lah, nanti sekiranya mau ada yang bertanya, saya persilahkan. Baru kemudian tahun 1923 Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia. Ketika meninggal dunia ini di Lahore sana, di India sana ada gerakan yang namanya Ahmadiyah. Gerakan Ahmadiyah itu aslinya yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Ini bentukan Inggris. Waktu itu India di bawah koloni jajahan Inggris. Yang paling semangat jihad fisabilillah melawan Inggris itu umat Islam. Semangat masalah jihad. Maka harus tahu cari cara bagaimana supaya jihad ini bisa dipadamkan. Menanamlah orang yang bernama Mirza Ghulam Ahmad, dianggap sebagai pembaru, bukan hanya pembaru, ngaku nabi baru. Di antara syariatnya, di antara ajaran yang digagas oleh Mirza Ghulam Ahmad adalah menggugurkan syariat jihad. Untuk apa? Supaya umat Islam itu berhenti melawan Inggris, aslinya ngono. Tapi kemudian tersebar ajarannya ini sampai ke Indonesia. Awal mulanya para tokoh-tokoh Muhammadiyah juga mikir, oh ini ada gerakan mirip-mirip Muhammadiyah ini, gerakan pembaru ini. Akhirnya pada sebagian orang pada silau, pada welcome. Oh, akhirnya kadang diundang ngisi di pengajian Muhammadiyah dari kalangan Ahmadiyah. Namanya Ali Ahmad Basha, salah seorang tokoh Ahmadiyah diundang. Oh, lama-lama ini bahaya ini infiltrasi ini merusak ideologi Muhammadiyah ini. Ternyata Ahmadiyah bukan seperti Muhammadiyah. Ternyata ngaku ada nabi terakhir, yaitu Mirza Ghulam Ahmad, bukan Nabi Muhammad. Padahal jelas bagi kita, keyakinan kita, sesiapa yang ngaku ada nabi setelah Nabi Muhammad, hukumnya apa? Kafir, bukan Islam. Kalau ngaku Mirza Ghulam Ahmad kok nabi, pengikutnya kafir. Itu aja. Kok sekarang ada tokoh-tokoh Muhammadiyah, wah kita harus bela Ahmadiyah. Itu kan manusia juga, ini melanggar asasi manusia, semua dibela. Wah, lali sejarah, lupa sejarah. Dulu kita itu juga pernah terinfiltrasi oleh Ahmadiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, muncul gagasan-gagasan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ini modelnya begini, ini modelnya begini, macam-macam. Akhirnya Kiai Haji Mas Mansur punya ide pemikiran, kita harus satukan di dalam sebuah lembaga, dalam sebuah majelis untuk membuat keputusan siapa sih Muhammadiyah, bagaimana sih jalannya ataupun langkah-langkah Muhammadiyah dalam hal keagamaan itu bagaimana. Maka kemudian dibentuklah tahun 1927 dengan majelis yang namanya Majelis Tarjih. Tahun 1928, tahun setelah itu, pimpinan pusat Muhammadiyah mengeluarkan edaran melarang siapapun bagi pimpinan Muhammadiyah untuk tidak mengikuti Ahmadiyah. Kalau dia double dengan Ahmadiyah, suruh keluar dari Muhammadiyah. Karena mereka ini melakukan infiltrasi gerakan ideologi Muhammadiyah. Maka aneh ketika sekarang kok ada tokoh ataupun orang yang ngaku-ngaku Muhammadiyah membela Ahmadiyah. Ini lari dengan sejarah. Nah, muncul yang kemudian majelis tarjih. Dalam hal keagamaan, hal terpenting dalam Islam itu terkait bab akidah. Maka kita harus satukan dulu
akidah kita ini kemana? Arahnya kemana? Loh, emang akidah macam-macam. Sama dengan fikih yang macam-macam. Ada Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Auza'i, Thawri, Dhahiri, Tabari, Muzani, macam-macam. 80-an mazhab. Ja'fari, Zaidi, ya, Ibadi, mau fikih itu banyak mazhab. Kita tahu cuma 4. Di Indonesia hanya 2 aja, kadang udah ribut. Dulu zaman ulama salaf kita banyak sampai kisaran 80-an. Akidah itu ada Syiah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Ibadi, ada semacam-macam. Ada Zaidi, ada Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kita ini yang mana? Maka tahun 1929 Munas Tarjih pertama dilaksanakan, merumuskan kemana sih Muhammadiyah, siapakah sih Muhammadiyah, akidah kita kemana yang namanya akidah Muhammadiyah. Maka di dalam HPT bab iman disebutkan bahwa akidah Muhammadiyah itu adalah ahlul haq was sunnah. Faman i'taqada, halaman 22. Faman i'taqada jami'a dzalika mungkin bi kana min ahli haqqi was sunnah. Siapapun yang percaya dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam himpunan putusan tarjih bab iman, maka dia termasuk golongan ahlul haq was sunnah. Siapa golongan ahlul haq was sunnah? Adalah golongan ahlu sunnah wal jamaah. Muhammad iftah al-kutub ini tadi. Coba. Ahlul haq was sunnah itu merupakan istilah yang digunakan oleh Imam Asy'ari dalam kitab namanya Al-Ibanah fi Ushulid Diyanah bab 2 menggunakan istilah Ahlul Haq wa Sunnah. Kalau HPT yang terbitan nama sebelum tahun 60-an juga disebutkan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab Sahih. Juga disebut istilah Ahlus Sunnah, disebutkan mulakhosoh min akidah di Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuman yang di sini nggak ada. Nah, saya cuma belum paham ini terhapusnya sejak kapan. Nah, ini saya nggak tahu. Saya tanya rekan-rekan, istilah Ahli Sunnah wal Jamaah ini kok nggak ada sekarang di HPT itu, munas keberapa hilangnya? Nah, itu juga banyak nggak tahu. Tapi andai pun nggak ada istilah Ahli Sunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip yang ada di sini itu persis plek, bahkan daftar isinya sama dengan istilah-istilah yang digunakan la ilai kitab bil lughah Indonesia. Dan mungkin belum saya. Lughah Indonesia. Lughah Indonesia. Nah, ini usul ahli sunnah wal jamaah. Syukran. Jadi Imam Asy'ari punya kitab juga namanya usul ahli sunnah wal jamaah. Ini namanya cetak biru ahli sunnah wal jamaah. Kalau yang satu lagi Al-Ibanah itu dijilid di bab 2 disebutkan ahlul haq sunnah. So, kita Al-Ibanah. Kalau di sini saya bacakan ini. Ini saya printkan dari PDF. Disebutkan hadhihi hiya usulul aqwat as-sahihah wa ratabil Qur'an wa sunnah wa syahidat biha al-athar mutawatirah mulakhasatan min kutubis salafi wa hum ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ideologinya Muhammadiyah itu ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau di HP disebutnya al-haq wa sunnah. Al-haq sunnah juga istilah yang digunakan oleh Imam Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah. Selain juga Imam Asy'ari punya cetak biru ADART dalam satu buku khusus yang judulnya Ushul Ahli Sunnah wal Jamaah. Mosok si Muhammadiyah Ahli Sunnah wal Jamaah ora percaya. Ini ada buku. Ini buku karya Jarnawi Hadikusumo, Yai Haji Jarnawi Hadikusumo. Ini kisaran tahun 60-an ini buku. Judulnya apa nih? Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Isinya apa? Macam-macam. Cuman ada beberapa hal yang juga disebutkan di sini. Oh, ternyata yang sudah saya coret tertinggal di rumah. Di mana disebutkan bahwasanya Muhammadiyah itu secara usul dan furu' ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya kalau di sini disebutkan Asy'ariyah. Sebentar saya cek benar. Orang tidak boleh melupakan. Ini saya baca aja ya.
bahwa golongan ahlu sunnah wal jamaah itu sebenarnya golongan Abu Hasan al-Asy'ari dalam persoalan etika ketuhanan, bukan dalam furu' atau hukum-hukum fikih. Jadi dalam etika ketuhanan, dalam akidah. Ini yang ngomong siapa? Jarnawi Hadikusumo, ini tokoh Muhammadiyah. Kemudian juga disebutkan demikianlah dengan wajar dan apa adanya, tidak berlebihan sedikit pun. Ternyata bahwa Muhammadiyah adalah salah satu bagian dari golongan ahlu sunnah wal jamaah, baik dalam bidang furu' maupun dalam bidang usul, juga dalam bidang beramal soleh. Ini kata siapa? Kata Jarnawi Hadikusumo dalam bukunya Muhammadiyah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Buku ini sudah tidak dicetak, tapi PDF-nya banyak. Bisa di-download di website Muhammadiyah PDF-nya. Nah, ada lagi sebenarnya buku lain. Ini juga PDF. Saya print hanya sampulnya saja. Kitab Ngakoid, bahasa Jawa. Mirip saking kitab kino-kino kadosta kitab Samarkandi, Sanusi lan keputusan Majelis Tarjih. Kitab Aqaid yang diringkas dari kitab As-Sanusi. As-Sanusi itu merupakan salah satu ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. As-Samarkandi ini ulama dari mazhab Hanafi Ahlu Sunnah tapi Maturidi. Dan keputusan Majelis Tarjih. Kemudian saya juga sedang mensyarah, judulnya itu Aqaidul Iman. Itu yang ngarang juga murid langsung Kiai Haji Madahlan, tapi berbahasa Jawa. 23 halaman, sudah saya syarah, sudah ada 100 berapa? 150 halaman kayaknya, atau 200-an. Nah itu mirip-mirip. Jadi kita itu siapa? Kita itu adalah ahlu sunnah wal jamaah secara akidah, atau ahlul haq wa sunnah. Maka kemudian saya syarah bagian ketuhanan itu menjadi ahlul haq wa sunnah sesuai yang tercantum di dalam himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah. Syukron, mudah-mudahan bermanfaat. Kira-kira ada tanya jawab enggak? Atau sudah ngantuk? Saya tawarkan. Ada yang mau nanya enggak? Ada. Oke, syukron kasiran, terima kasih banyak. Sekiranya ada yang hendak bertanya, dipersilahkan. Ada satu pertanyaan yang sekarang lagi viral terkait dengan bahwa dipersepsikan ajaran yang dibawa oleh Ahmad Dahlan itu ke sini sudah bergeser. Yang awalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipahami adalah yo tahlilan, yo yasinan, yang itu dibawakan oleh Ahmad Dahlan dalam kitab awalnya. Tapi bergeser ke sini menjadi berbeda. Mohon penjelasan. Kalau kita baca sejarah Kiai Haji Madahlan, dari sisi fikih memang beliau belajar kitab Syafi'iyah. Dari sisi akidah memang beliau belajar kitab Asy'ariyah. Namun perlu kita garis bawahi bahwa Islam di Indonesia ini yang kebanyakan adalah fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, sufinya Imam Junaid atau Ghazali, tambah satu lagi, Nusantara. Oh, serius? Jadi kita nggak boleh protes kalau ada istilah Islam Nusantara. Benar. Sehingga banyak ajaran-ajaran yang tidak ada di takrib, tidak ada di fikih Syafi'i, tidak ada di pendapat kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, tapi ada amaliyahnya di Indonesia karena mengadopsi tradisi Nusantara. Itu real. Maka biasanya kalau orang itu yang Syafi'i murni, Asy'ari, Sufi murni itu tidak mengadopsi Nusantara, biasanya tidak dianggap dari kelompok mereka karena nggak Nusantara. Nah, di antaranya itu ya soal tahlilan yasinan. Saya belum menemukan Kiai Haji Madahlan sejarahnya Kiai Haji Madahlan tahlilan atau yasinan. Nah, saya belum menemukan itu. Tapi kalau fikih Syafi'i iya. Saya menemukan dari kitab PDF itu salat subuh itu masih baik kunut. Yang nulis muridnya baik kunut. Ya, jadi sekali lagi beda ya antara Syafi'i dengan Nusantara beda. Tak kasih contoh. Saya ini di Mesir. Mesir itu Syafi'i, Asy'ari, Sufi.
Antara azan dan iqamat diem, nggak ada sholawatan. Kalau habis salam, sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nggak ada zikir bareng-bareng. Sholat Jumat ada yang azannya sekali, ada yang 2 kali, tapi banyak yang sekali. Karena di kitab takrib juga syarat Jumat itu azan, khutbah sama itu. Jadi azan 2 kali, rata-rata sekali malah. Khutbah, 2 khutbah sama sholat. Itu sholat Jumat kan gitu. Dan nanti jumlahnya minimal kalau di Syafi'i 40 orang yang sudah balik kan gitu. Jadi meskipun di Mesir nuansanya Muhammadiyah. Iya. Baru saya tahu, oh benar ternyata. Memang di Indonesia itu kebanyakan itu memang fikih Syafi'i tapi plus Nusantara. Maka kita nggak boleh mengatakan, wah Islam Nusantara dari luar. Emang iya, Nusantara memang benar mengadopsi itu. Nah kita enggak. Maka yang dikatakan itu saya belum menemukan itu. Jadi kalau ada fikih Syafi'i, iya. Akidah Asy'ari, iya. Tetapi dengan tradisi Nusantara kok kayaknya enggak. Jadi kayak fikih kayak Syafi'i murni begitu loh. Yang mirip. Kalau kabiran dan sebagainya itu ada di HPT. Di HPT pun pakai, bukan kabiran, bukan. Langsung mulai dari ini wajahku wajah dari fatas samawati wal ard. Bukan Allahu Akbar kabiro. Dan saya temukan di kitab Al-Iqna, mazhab Syafi'i, itu mulainya persis dengan yang ada di HPT. Tidak mulai dari Allahu Akbar kabiro, walhamdulillah kabiro. Tidak. Di Iqna, mazhab Syafi'i itu mulainya persis dengan yang ada di HPT. Di HPT itu pakai ada beberapa alternatif. Bisa pakai Allahumma ba'id baini, bisa pakai ini wajah tuh, boleh semuanya. Kalau secara fikih di HPT itu banyak mirip dengan Syafi'i, kecuali kunut subuh mungkin. Lainnya itu banyak mirip. Begini Pak, saya kemarin baru melihat tapi tidak melihat lagi kan. Jadi ada seorang tokoh sebelah memberikan narasi bahwa dalam kitab karangan Ahmad Dahlan yang kuno ditemukan. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak nulis buku, nggak ada itu. Bisa dicek di anak-anak turunnya juga. Budiah itu kalau yang pengen WA-nya kayaknya saya nyimpen kayaknya. Itu masih anak turunnya itu yang beliau aktif di website juga, di media sosial. Beliau nggak ngarang buku, yang nulis buku itu murid-muridnya. Kalau ada yang bilang di bukunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, ketok iki ngapusi. Ini karya murid-muridnya bisa jadi, tetapi di karya murid-muridnya itu tidak Nusantara, ya, Syafi'i murni, gitu. Dan Syafi'i murni itu ya begitu Muhammadiyah banget. Maka saya pernah tulis tulisan di tahun berapa ya? Saya nulis itu ketika saya di Mesir, kok ini kok fikihnya Syafi'i, tapi kok nuansanya kok kayak Muhammadiyah banget ya, gitu. Muhammadiyah banget. Dulu orang-orang yang ini, yang yang biasa Syafi'i banget, kalau ke Mesir itu yang masih karena mungkin belum terbiasa dengan perbedaan mazhab. Kalau sholat subuh kan kadang di Mesir pakai kunut, kadang enggak. Kalau imamnya enggak kunut, imamnya salam, sujud sahwi. Wah, langsung ini pasti santri anyar nih, santri anyar. Karena kalau santri yang udah lama, imam itu harus diikuti. Kalau imam salam ya salam, imam enggak kunut ya enggak usah kunut. Kalau imam kunut ya ikut kunut. Innama ju'ilal imamu liutama bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jangan kemudian imam karena kita terbiasa kunut, imamnya sujud, kita kunut sendiri. Enggak. Atau kebalik. Imamnya kunut, kita diem. Nah, karena imam itu untuk diikuti. Innama ju'ilal imamu liutama bih. Terkait furuk fikih, kita sangat toleran, enggak apa-apa. Di di tempat lain kita kunut, kalau di Muhammadiyah enggak apa-apa. Karena sesuatu yang marjuh itu bukan bid'ah. Kadang jamaah kita itu tidak bisa membedakan apa itu bid'ah, apa itu ikhtilaf ulama. Selama ada pendapat muktamad dari para imam, itu bukan bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu menurut Ibnu Taimiyah adalah ma khalafal kitab wa sunnah, sesuatu yang menyelisih Alkitab dan Sunnah. Adapun pendapat-pendapat para a'imah semuanya itu mengikuti Quran dan Sunnah, cuman cara memahaminya beda-beda. Ada yang memahami Rasul itu dulu sholat subuh kurut terus, sementara mazhab Hanafi memahami oh enggak,
Rasul itu pernah kunut, tapi itu kunut nazilah. Setelah itu nggak kunut lagi, kan gitu. Hanya beda interpretasi. Makanya namanya kan ini, namanya kan putusan tarjih. Ada rojih, ada marjuh. Rojih itu maksudnya kuat, marjuh itu maksudnya lemah. Lemah itu bukan berarti bid'ah, bukan. Muhammadiyah itu sering berkali-kali pendapat yang dulu dianggap lemah, sekarang dianggap kuat. Nggak iya, bener nggak? Iya, Anda silakan buka fatwa memasang gambar Kiai Haji Madahlan. Dulu nggak boleh. Pendapat rojih yang paling kuat waktu itu yang diputuskan oleh HPT, Himpunan Pesantren Muhammadiyah, memasang foto Kiai Haji Madahlan tidak boleh. Tapi sekarang boleh. Pendapat namanya dimansuh. Padahal dulu marjuh, sekarang menjadi rojih. Contoh lain, HPT jilid 1 ini masih pakai ru'yah. Bukan hisab, ru'yah. Tapi kan kemudian pendapat ru'yah ini kan dinasah, dihapus dengan keputusan lain yang mana Muhammadiyah itu menggunakan hisab. Hisab pun beberapa kali periode, beberapa ini. Dulu pakai namanya hisab matlak. Hisab matlak itu apa? Ketika satu wilayah Indonesia, sebelah barat wujud, timur nggak wujud, menurut mazhab Syafi'i, maka yang wujud ini saja yang lebaran, yang wujud ini saja yang puasa, yang belum wujud yang nggak usah. Itu namanya sistem matlak, hisab matlak. Dulu kita pakai itu. Setelah itu, masa satu organisasi sini udah lebaran sini enggak, gunakan nama hisab wilayatul hukmi. Apa itu? Ketika satu sudah wujud, satu negara, maka semua dianggap sudah wujud. Yang belum wujud ditarik yang sudah wujud. Sekarang mulai bergeser lagi menuju hisab global, masih proses. Ini kan sesuatu yang marjuh dulu, rojih sekarang. Kenapa? Karena kondisi ini macam-macam. Banyak. Kalau Anda baca di sini, yang namanya perkumpulan seperti ini atau rapat-rapat Muhammadiyah antara laki-laki dan perempuan harus pakai seperti ini nih, satir. Ya. Tapi yang keputusan terbaru enggak. Selama dulu diprotes sama Pak Karno. Pak Karno Mas Sidang, ngapain pakai satir sekarang? Enggak perlu ini. Kan kita enggak ngapa-ngapain gitu kan. Akhirnya sidang didiskusikan lagi, ketemu zaman Rasul itu enggak pakai satir. Sahabat kalau sholat di depan, laki-lakinya, perempuannya di belakang, nggak pakai satir. Kecuali kalau tanya kepada Bunda Aisyah, baru lewat pintu. Tapi kalau sholat pertemuan macam-macam nggak pakai satir. Buktinya apa? Ada hadis yang petanya itu seorang perempuan. Perempuan wajahnya kelihatan kemerah-merahan. Perawi hadis tahu dari mana kalau perempuan yang nanya Rasulullah wajahnya kemerah-merahan? Ya karena nggak pakai satir, berdiri biasa perempuannya. Nah ini akhirnya diputuskan zaman sekarang yang dikuatkan nggak pakai satir. Jadi rojih marjuh itu sesuatu yang kuat menurut kita, belum tentu kuat menurut mereka. Sesuatu yang kuat menurut mereka, belum tentu kuat menurut kita. Tapi dua-duanya boleh diamalkan. Adapun bid'ah itu yang yudhohi al-ahkam asyariyah menurut Imam Syatibi. Apa itu? Dalam kitab Al-I'tisam dikatakan perkara baru dalam agama yang menyerupai hukum syariat. Contoh apa? Agama sudah memberikan aturan tentang puasa. Puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, puasa pertengahan bulan. Banyak puasa sunnah. Isih nambah puasa rawak, puasa mutih, makan gamping, anuman entek, lambi putih entek. Puasa weton. Nah ini kan yudhohi al-ahkam asyariyah. Ibadah mirip dengan hukum syariat. Nah ini yang namanya bid'ah. Sholat subuh 2 rakaat. Kok sholat 2 rakaat masih seger. Tak tambah subuh 4 rakaat. Nah ini bid'ah. Sekarang kalau Anda lihat di YouTube itu macam-macam ada yang sholat sambil gini gerak-gerak macam-macam itu. Nah, itu bid'ah semua itu. Nggak ada aturannya itu. Nah ini yudhohi al-ahkam asyariyah. Ulama lain mengatakan yang namanya bid'ah itu ma khalafal kitab wa sunnah wa sunnah al-khulafah ar-rasyidin wa tabi'in, yaitu segala sesuatu yang menyelisihi Quran, sunnah, kemudian menyelisih sunnah sahabat, tabi'in dan tabi'in. Artinya ketika suatu amal itu tidak ada contoh dari generasi salaf, dianggap perkara baru kalau terkait dengan ibadah. Dalilnya adalah
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik masa itu masa saya dan sahabat, kemudian masa tabi'in dan tabi'in. Maka fikih selama masih ada di pendapat Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Tsauri, Muzani, Zahiri, Zaidi, macam-macam boleh diamalkan. Tapi kita punya yang terjih yang kuat, karena sudah diputuskan oleh himpunan putusan tarjih ini, maka kita sebagai jamaah Muhammadiyah selama sudah dikuatkan maka kita pakai ini. Tapi ketika kita ada di komunitas lain yang tidak pakai ini, ikuti yang itu. Kalau kita jadi makmum, kecuali kita sudah punya identitas sendiri dan orang tahu kalau kita Muhammadiyah dan sekiranya kita nggak ikut mereka, nggak ada masalah, ya wis apa-apa, kita ikut kita sendiri kan gitu. Tapi untuk sholat harus ikut imam. Innama ju'ilal imamu yu'tamma bihi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Oke. Maksud saya, bagaimana metode tarjih? Kemudian bagaimana membedakannya? Metode tarjih Muhammadiyah yang paling menonjol adalah ijtihad jama'i. Ijtihad bareng-bareng. Satu. Yang kedua, menganggap persoalan fikih dan lain-lain itu belum final sehingga masih mungkin untuk kita kaji ulang. Itu ciri khasnya. Ijtihad jama'i itu sebelum Muhammadiyah ada, itu juga lembaga lain ikut, sudah ada. Mas Pak Buhus Al-Azhar itu juga pakai ijtihad jama'i. Lajnah Daimah Saudi itu juga pakai ijtihad jama'i. Oki punya juga lembaga fikih Islam, juga ijtihad jama'i. Jadi ijtihad jama'i itu menjadi apa istilahnya itu? Menjadi kebutuhan kontemporer, kebutuhan kita, karena kita sudah nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu satu orang tuh fakih bisa menguasai cabang ilmu. Kita itu sekarang udah sulit. Kenapa? Cabang ilmu sekarang udah detail banget. Yang namanya Anda kuliah di kedokteran, takhusus gigi aja, cuma gigi loh. Itu sampai dokter itu dibedah ada aja masalah gigi itu. Maka kita ketika ijtihad itu harus, kalau terkait kedokteran harus manggil dokter. Kalau terkait ekonomi harus manggil pakar ekonomi. Kalau terkait pertanian harus manggil orang yang biasa bertani. Supaya ijtihadnya itu komprehensif. Karena di dalam kaidah usul dikatakan al-hukmu ala syai' juz'un min tasawwurihi. Ketika kita hendak menghukumi sesuatu, keputusan hukum itu sangat bergantung dengan apa yang ada dalam gambaran otak kita. Kalau pemahaman kita separuh, hukumnya jadi setengah-setengah. Tapi kalau kita itu pemahaman itu komprehensif, insya Allah hasilnya itu meyakinkan dan bisa dipertanggungjawabkan. Maka kemudian ijtihad jama'i dikumpulkan sehingga semuanya tahu, sehingga ketika kita hendak memutuskan perkara itu berdasarkan kepada pemikiran yang komprehensif. Itu ciri utama. Kemudian juga membentuk sebuah metodologi ijtihad yang disebut dengan manhaj tarjih Muhammadiyah. Nah, itu nanti ada macam-macam terkait penerimaan hadisnya, terkait macam-macamnya. Termasuk nanti dalam manhaj pemikiran Islam. Di situ ada Burhani, Bayani, Irfani dan sebagainya. Itu panjang lagi itu, nanti bisa satu sesi tersendiri. Tapi intinya itu, ciri khasnya ijtihad jama'i. Ciri khas Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, ciri khasnya adalah persoalan umat ini belum final, sehingga kita itu masih mungkin untuk selalu berijtihad. Dengan syarat yang belum final ini bukan terkait perkara qot'i. Kalau perkara qot'i final, nggak boleh ijtihad. La ijtihada manas dalam usul fikih. Tidak boleh ijtihad terkait dengan perkara yang sudah disebutkan oleh nas. Maksudnya terkait perkara qot'i. Apa perkara qot'i? Sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran yang ulama itu nggak ada perbedaan pendapat. Aqimis sholah, dirikanlah sholat. Nggak boleh kemudian ini diistihati. Sholat wajib. Al-amru fi wujub illa idza sarfatu qoridatun. Perintah itu menjadi kewajiban. Atau zakat wajib. Ada orang yang mengatakan zakat itu diganti karena wajib, ora usah zakat kan harus bayar pajak, podo ae. Kita nggak terima. Haji ke Baitullah, wah haji kok ke Baitullah, iso sekarang tuh haji itu ke Monas, nggak kita terima. Haji kok kemudian harus di bulan-bulan tertentu, itu kan nanti banyak yang meninggal desak-desakan demi maslahat. Haji kalau bisa setiap bulan, ora iso, nggak kita
terima, karena itu bertentangan dengan nas qat'i. Hukum waris dulu itu kan laki-laki satu, laki-laki dua, perempuan satu. Zaman dulu itu cocok, zaman sekarang udah gak cocok. Maka harus sama laki-laki perempuan, nggak kita terima, karena itu bertentangan dengan nas. Yang di Muhammadiyah suka ngutak-atik nas qat'i, itu namanya Profesor Dr. Amin Abdullah di dalam bukunya Fikih Kebinekaan, yang kemudian saya counter dalam sebuah buku khusus, kata bawa bukunya, judulnya Menggugat Fikih Kebinekaan, terkait orang-orang yang suka ngutak-atik nas qat'i, karena itu berbahaya. Kalau kita ngutak-atik nas qat'i, itu sama artinya kita menggugurkan hukum Islam. Semua bisa diistihati. Sholat artinya doa, ya udah saya doa aja deh. Udah sholat, ya entek hukum Islam. Maka hati-hati dengan orang-orang yang hirmutika, hati-hati, itu aslinya itu akan menggugurkan nas. Hati-hati. Maka saya punya buku khusus mengkater hirmutika itu dengan judul Menggugat Fikih Kebinekaan. Yang pengen bukunya WhatsApp saya, tak kasih PDF-nya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya? Oh, mati ya saya. Doa, siap. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan malam ini menjadi penyemangat bagi kita untuk selalu thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan semakin dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Mudah-mudahan menjadi cahaya bagi kita kelak di alam kubur. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa kerabat-kerabat kita, dosa anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kita yang soleh-solehah, yang taat kepada agama, taat kepada orang tua, yang bisa mengabdi kepada bangsa dan negara. Mudah-mudahan ibu-ibu yang belum dikaruniai putra segera dikaruniai putra. Ya, mudah-mudahan kita juga dilapangkan rezeki kita, rezeki yang masih di langit mudah-mudahan segera diturunkan, rezeki yang masih di bumi segera dinaikkan, rezeki yang masih jauh segera didekatkan. Mudah-mudahan rezeki kita halal, barokah, berkah. Mudah-mudahan dengan rezeki yang berkah itu bisa mengantarkan kita ke Mekah dan ke Madinah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak ketika kita menghadapnya husnul khotimah, dimudahkan dalam sakaratul maut kita, dilapangkan, dijembarkan alam kubur kita. Ketika kita dibangkitkan, mudah-mudahan dibangkitkan dengan para nabi, dengan orang-orang soleh, dengan syuhada, dengan solihin. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, diantarkan, dituntun oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW menuju telaga Al-Kautsar, di mana siapapun yang minum seteguk dari telaga Al-Kautsar itu, maka selamanya dia tak akan merasakan haus. Mudah-mudahan kita diselamatkan ketika menyeberangi sirat, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumil hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa takhashwana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la istajaba laha. Rabbana la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la mariban illa shafaita wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na rasulahu faktubna ma'asyahidin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirna minan nar.
اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا نون والقلم وما يسطرون فاستغفروا الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.